Timnas Indonesia akhirnya lolos ke babak 16 besar Piala Asia. Itu terjadi setelah mereka finish di urutan keempat, klasmen akhir tim peringkat 3 terbaik. Hasil itu didapatkan setelah Osman ditahan imbang oleh Kyrgyzstan. Tentu sebuah hasil yang patut dibanggakan, karena dengan keberhasilan tersebut, Indonesia akhirnya membuat sejarah. Karena lolos ke babak 16 besar Piala Asia adalah prestasi terbaik timnas di sepanjang keikutsertaan. Lantas bagaimana kronologi terciptanya sejarah tersebut? Berikut ini adalah jawabannya. Ya, pada ajang Piala Asia tahun ini, Sinteyong menargetkan Indonesia lolos ke babak 16 besar. Target itu juga menjadi target PSSI, karena mereka tak ingin melihat Indonesia sebagai tim pelengkap di ajang 4 tahunan tersebut. Sebuah target yang pastinya sangat sulit diwujudkan, karena Indonesia berada dalam grup yang sangat berat bersama tim seperti Jepang, Irak, dan Vietnam. Namun Indonesia sedikit diuntungkan, karena Piala Asia kali ini memakai sistem tim peringkat 3 terbaik. Kondisi yang bisa dimanfaatkan oleh Indonesia jika mereka gagal menjadi juara grup maupun runner-up. Atas kondisi yang terjadi, jika ingin lolos maka Sinteyong menargetkan Indonesia untuk meraih 4 poin. Jika poin itu terpenuhi, maka Indonesia sudah dipastikan lolos ke babak selanjutnya. Sayangnya untuk mencapai poin tersebut, Indonesia langsung menemui kegagalan saat mereka ditaklukkan Irak dengan skor 3-1. Sebuah awalan yang pastinya sangat berat bagi tim Garuda. Asa itu kembali muncul saat Indonesia mampu mengalahkan Vietnam di pertandingan kedua. 3 poin yang didapatkan Indonesia membuat mereka berpeluang lolos sebagai salah satu tim peringkat 3 terbaik. Namun jika ingin pasti, Indonesia minimal harus menahan imbang Jepang di pertandingan terakhir. Jika gagal, maka nasib Indonesia ditentukan hasil tim lain. Apakah menguntungkan Indonesia atau malah merugikan? Dan benar saja, nasib timnas harus ditentukan oleh hasil di grup lain. Karena dalam pertandingan terakhir, skuad Garuda takluk dari Jepang dengan skor 3-1. Usai kalah dari Jepang, posisi Indonesia sebenarnya sudah menguntungkan. Mereka hanya berharap beberapa skenario di grup lain terjadi. Dan harapan besar itu ada pada grup A sampai grup C, di mana hasil 3 grup tersebut berpotensi membuat Indonesia lolos ke babak 16 besar. Namun sayang dari beberapa skenario yang diharapkan, hanya satu skenario yang terjadi, yakni saat Qatar berhasil mengalahkan Cina di pertandingan terakhir. Hasil itu membuat grup A dipastikan tidak akan mengirimkan wakilnya sebagai tim peringkat 3 terbaik. Sementara di grup lain, Suriah berhasil mengalahkan India, sehingga membuat mereka berhak lolos sebagai salah satu tim peringkat terbaik. Prestasi Suriah itu kemudian disusul oleh Palestina yang berada di grup C, di mana Muhammad Rashid dan kawan-kawan berhasil mengalahkan Hong Kong di pertandingan terakhir, sehingga membuat Palestina untuk pertama kali berhasil lolos ke babak gugur Piala Asia. Posisi Indonesia semakin terjepit saat Bahrain mampu mengalahkan Jordania. Ya, Yusuf Helal dan kawan-kawan secara mengejutkan berhasil menjadi juara grup dengan raihan 6 poin. Sementara Korea Selatan harus finish di posisi runner-up, dan Jordania menjadi salah satu tim peringkat terbaik.
Itu berarti hanya ada satu sisa slot tim peringkat 3 terbaik, dan slot itu akan diperebutkan oleh Indonesia dan Oman. Untuk peluangnya, Oman lebih unggul karena mereka hanya cukup mengalahkan Kirgistan di pertandingan terakhir. Pada pertandingan melawan Kirgistan, Oman langsung mencari gol cepat. Hasilnya pada menit ke-8, mereka sudah unggul melalui gol yang dicetak oleh Musen Al-Ghassani. Sebuah hasil yang bisa mengantarkan Oman lolos ke babak 16 besar, sekaligus memupus harapan Indonesia. Namun harapan fans Indonesia akhirnya terjadi di babak kedua. Karena pada babak tersebut, Kirgistan berhasil menyamakan kedudukan lewat Joe Kojo. Sebuah gol yang membuat pemain Oman kelabakan, karena jika imbang, yang lolos ke babak 16 besar adalah Indonesia. Doa dari masyarakat Indonesia akhirnya terwujud, karena hasil imbang tersebut akhirnya bertahan sampai pertandingan selesai, sekaligus membuat Indonesia lolos ke babak 16 besar sebagai salah satu tim peringkat 3 terbaik. Kini meski hanya mampu meraih 3 poin, namun poin tersebut sudah cukup membawa Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia. Mereka lolos karena ada 2 skenario yang terjadi, yakni saat Qatar berhasil mengalahkan Cina dan Kirgistan mampu menahan imbang Oman. Lawan di babak 16 besar nanti adalah Australia. Dan pertandingan tersebut rencananya akan berlangsung pada tanggal 28 Januari di Stadion Jassim bin Ahmad yang berada di kota Doha. Jadi itulah kronologi lolosnya Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia, sekaligus momen sejarah bagi skuad Garuda. Karena lolos ke babak 16 besar adalah prestasi terbaik yang berhasil diraih timnas saat ini.